Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Miss yang Miss sayangi, yang Miss banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali tentang mata pelajaran IPA. Ya, hari ini adalah hari pertama kalian untuk mulai kembali belajar dalam KBM online. Mungkin ada yang belum kenal dengan Miss. Nama Miss Miss Lia Damayanti yang akan mengajar kalian selama di kelas 8, terutama pada mata pelajaran IPA. Ya, kali ini pada bab awal dalam kelas 8 kita akan mengenal atau belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Ya, kita langsung aja. Sistem gerak pada manusia ini, ya. Nah, manusia setiap hari melakukan yang namanya aktivitas atau bergerak tanpa kita sadari pun otot-otot organ dalam tubuh kita juga menjalankan fungsinya. Ya, sebagai manusia kita tidak lepas untuk yang namanya bergerak setiap hari. Nah, kalian harus tahu dulu nih letak dan fungsi rangka, ya. Jadi ketika kita bergerak, yang kita gunakan adalah rangka dan otot. Nah, di sini misalkan bahas letak dan fungsi rangka dalam tubuh, ya. Nah, gerakan kita ini sebenarnya merupakan hasil kerja sama dari rangka dan otot. Otot dalam bagian tubuh mampu berkontraksi, sedangkan rangka tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Jika otot berkontraksi, secara otomatis rangka juga ikut bergerak karena otot terletak melekat erat dengan rangka. Ya, jadi jelas ya, tulang kita ini adalah tempat melekatnya otot. Jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Lalu, bisa dikatakan juga bahwa otot adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, berdasarkan letak susunannya, rangka atau tulang ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangka endoskeleton dan rangka eksoskeleton. Untuk rangka endoskeleton ini, rangka yang terletak di dalam tubuh, misalnya pada hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata itu hewan yang punya tulang punggung atau tulang belakang, ya. Jadi contohnya itu seperti sapi, kambing, ayam yang punya rangka di dalam tubuh. Sedangkan pada rangka eksoskeleton, ini rangkanya terletak di luar tubuh. Misalnya pada hewan yang invertebrata, yaitu yang tidak punya tulang belakang. Contohnya seperti udang, cumi-cumi, yang lembek-lembek deh, siput, ubur-ubur, dan masih banyak lainnya. Lalu ada pun fungsi rangka ya sebagai di dalam tubuh kita itu apa sih? Yang pertama itu sebagai alat gerak pasif, karena rangka nggak bisa nih bergerak tanpa adanya interaksi dari otot. Yang kedua, tempat melekatnya otot, ya. Jadi otot dan rangka letaknya berdampingan dan saling melekat erat. Lalu fungsi berikutnya adalah memberi kekuatan dan menunjang tegaknya tubuh. Jadi bayangkan saja ketika kalian sebagai seorang manusia yang tidak memiliki otot, tidak memiliki tulang, maka yang terjadi pasti kita tidak bakal bisa berdiri ataupun tegak menahan tubuh. Lalu berikutnya adalah memberi bentuk tubuh, ya, jelas. Yang berikutnya adalah melindungi organ tubuh yang lemah. Contohnya organ dalam seperti organ pencerna, seperti paru-paru dan jantung. Nah, paru-paru dan jantung kita ini dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi ketika kita jatuh, maka organ paru-paru kita dan jantung kita ini akan aman karena organ tersebut sangatlah rapuh.
Lalu yang berikutnya adalah tempat pembentukan sel darah. Ya, jadi sel darah putih jadi sel darah ini terbagi jadi dua, ada sel darah merah dan sel darah putih. Kalau sel darah merah dibentuk di dalam hati manusia, organ pencernaan, sedangkan sel darah putih ini terbentuk di dalam sumsum tulang belakang manusia atau di rongga-rongga bagian dalam tulang. Ya, lalu berikutnya ada macam-macam tulang dan strukturnya. Yang pertama ini ada jenis tulang, ada tulang rawan, tulang sejati, dan masih banyak tulang yang lainnya. Kita lihat aja deh dulu ya. Nah, tulang rawan ini adalah tulang yang masih sangat rawan, biasanya tulang, atau bisa disebut juga tulang lunak kalau tulang rawan ya, atau nama lainnya juga disebut osteoblast. Jadi kalau pada manusia biasanya tulang rawan banyak masih berada banyak pada kisaran umur balita ataupun bayi pada manusia. Karena tulang rawan ini sangatlah lunak ya, biasanya pada anak-anak yang masih di umur balita. Nah, tulang rawan ini kalau pada orang dewasa terbentuk dari selaput rawan yang disebut perikondrium yang banyak mengandung matriks. Dan tulang rawan orang dewasa terbentuk dari selaput rawan yang disebut perikondrium yang banyak mengandung sel-sel pembentuk tulang rawan yang disebut kondrioblast. Ya, intinya tulang rawan ini letak tulang rawan kalau pada orang dewasa. Nah, ini dia nih, ada di tulang persendian, tajuk pedang, cincin batang tenggorokan, daun telinga, antar tulang rusuk, dan antar ruas tulang belakang, dan lainnya. Nah, tulang rawan sendiri, kalau kalian pegang telinga kalian dan bisa digerak-gerakkan, bisa dibengkokkan, bisa ditekuk, itu merupakan tulang rawan. Begitu pula tulang rawan yang terletak di hidung kalian. Lalu berikutnya ada tulang sejati atau nama lainnya osteon. Nah, tulang sejati ini adalah tulang keras ya. Jadi udah nggak bisa dibengkok-bengkokkan, nggak bisa ditekuk-tekuk. Jadi sudah keras. Karena mengandung banyak kalsium dan fosfat. Nah, di dalam tulang sejati ini terdapat sumsum tulang yang bertugas membuat sel darah merah dan sel darah putih. Ya. Nah, ini dia contoh dari tulang sejati. Enggak, bukan. Ini adalah contoh dari tulang keras ya, dan tulang spon. Enggak. Ini contoh dari tulang keras aja. Jadi bagian-bagian tulang keras, ini di dalamnya ada sumsum, lalu di dalamnya lagi ada tulang spons. Nah, spons ini dia bentuknya berongga-rongga kayak spons sabun cuci piring ya, banyak rongga-rongganya. Nah, matriks penyusun tulang ini dibedakan jadi dua, ada tulang kompak dan tulang spons. Kalau tulang kompak ini matriksnya padat dan rapat, contohnya seperti ini ya. Pada tulang pipa, ini sel tulangnya, lalu ini ada kanalukuli dan saluran Havers. Ini jaringan tulang kompak, dia rapat dan padat. Lalu ada tulang spons yang berongga, misalnya pada tulang pipi dan pendek. Nah, ini dia nih, ya ada lubang-lubangnya kalau tulang spons. Lalu berikutnya ada yang namanya, oh ya, berikutnya adalah bentuk tulang manusia. Jadi ada tulang pipa, ada macam-macam tulang. Contoh tulang pipa ini ada pada tulang pengupil, hasta, telapak tangan, dan tulang betis. Ya. Tulang pipa ini terdiri atas bagian batang dan dua bagian ujung. Tulang pipa bekerja sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan adanya pergerakan.
Nah, di dalam tulang pipa, ini berisi sumsum kuning dan banyak mengandung yang namanya zat lemak. Lalu berikutnya ada bagian tulang pipa. Itu ada epifis, kedua ujung tulang, ada diafisis, bagian tengah tulang, cakra epifis, sambungan epifis dan diafisis. Lalu ada tulang rawan daerah sendi, bagiannya ada kanalis medularis, yaitu rongga memanjang di dalam diafisis yang diisi oleh sumsum tulang kuning. Dan terakhir ada periosteum, itu selaput yang menyelimuti bagian luar tulang. Ya. Lalu, nah coba kalian perhatikan gambar ini ya. Wow, ini gambar dari hasil X-ray atau ronsen tentang tulang. Nah, ini adalah bagian diafisis, ini adalah bagian cakra epifis, ini adalah bagian epifisnya. Ya, jadi yang tadi ini bagian-bagiannya. Lalu ada tulang pipi. Ya, tulang pipi bukan termasuk tulang yang ada di pipi ya, tapi tulang pipi yang berbentuk pipih dan lebar, yaitu tipis dan lebar. Nah, ini terdiri dari dua jaringan tulang keras dan di tengahnya berupa lapisan tulang seperti bunga karang atau spons. Yang di dalam tulang ini ada sumsum merah sebagai pembentukan sel darah merah. Tulang pipi juga melindungi organ tubuh seperti tengkorak, tulang tengkorak, belikat, rusuk, dan tulang wajah. Nah, coba kita lihat contoh di bawah ini. Wow, inilah contoh dari tulang pipi ya. Jadi dia bentuknya pipi atau tipis dan lebar. Bukan berarti tipis banget, tapi pipis dan lebar. Ini pada tulang tengkorak manusia ya. Lalu ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini bentuknya bulat dan berukuran pendek, tidak beraturan. Contohnya pada pergelangan tangan kalian, pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Lalu ada pula tulang pendek ini diselimuti oleh jaringan padat tipis, yang sebagian besarnya tulang pendek ini terbuat dari jaringan tulang jarang, karena diperlukan sifat yang ringan dan kuat. Dan karena kuatnya, tulang pendek mampu mendukung bagian tubuh seperti terdapat pada tulang pergelangan tangan. Ya, jadi kalau kalian push up, yang menahan tubuh kalian adalah tulang pendek kalian atau tulang pergelangan tangan kalian. Coba kita lihat tulang pendek gambarnya seperti ini ya, ada pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ya, mungkin hari ini cukup sekian kita membahas bab pertama mengenai fungsi rangka dan macam-macam tulang yang menyertainya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang sistem rangka manusia. Jadi kalian bisa dilihat lagi video ini dan sambil kalian catat ataupun kalian ulang-ulang sambil kalian catat di buku. Miss akhiri, semoga apa yang Miss sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian paham. Miss akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.